Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hikmah dari kelas PAI 4C akan menjelaskan ada 4 makalah dari tugas analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah perumusan masalah analisis kebijakan pendidikan. Poin pertama, hakikat dan tantangan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan menurut kata Samhita merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi, dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang terwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kemudian poin kedua adalah pendidikan. Menurut Dwi Siswoyo, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu yang dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya, jiwa, akal, rasa, dan kehendak, sosialnya, dan moralitasnya. Kebijakan pendidikan juga adalah semua proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah dan strategi pendidikan yang dijelaskan dari visi misi pendidikan dalam rangka tersebut untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kemudian, kebijakan pendidikan adalah semua proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah dan strategi pendidikan yang dijelaskan dari visi misi pendidikan. Dalam rangka tersebut untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Pendekatan terhadap perumusan masalah kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendekatan social demand approach atau kebutuhan sosial. Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini, para pengambil kebijakan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Kemudian poin kedua adalah pendekatan manpower approach. Pendekatan jenis ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia atau human resources yang memadai di masyarakat. Pendekatan manpower ini
tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak. Apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambilan kebijakan. Ada 4 langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu yang pertama, perumusan masalah atau defining problem. Yang kedua adalah agenda kebijakan. Kemudian ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, tahap penetapan kebijakan. Kemudian, aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. Para pameran serta resmi adalah agenda-agenda pemerintah, yakni yang pertama adalah eksekutif. Aktor eksekutif yang dimaksud di sini adalah presiden. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan presiden secara langsung dapat kita lihat dengan kehadirannya dalam rapat-rapat kabinet. Yang kedua adalah lembaga yudikatif. Menurut Undang-Undang Dasar, lembaga yudikatif memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk memengaruhi kebijakan publik. Melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Artinya, lembaga yudikatif ini memiliki wewenang untuk mensahkan atau membatalkan suatu perundang-undangan maupun peraturan. Yang ketiga adalah lembaga legislatif, memiliki peran yang krusial dalam perumusan kebijakan. Setiap undang-undang menyangkut persoalan-persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif ini. Legislatif adalah lembaga yang orang-orangnya merupakan pilihan langsung masyarakat, maka lembaga ini diharapkan betul-betul menjadi wakil rakyat sehingga mereka dapat mengakomodir segala kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Kemudian perumusan masalah dan pertanyaan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Perumusan atau formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Dan, perumusan kebijakan atau policy formulation adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Perumusan masalah atau defining problem. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan, dan rancangan peluang kebijakan baru. Kemudian, agenda kebijakan. Sekian banyak problem-problem umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Kemudian, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik, maka para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan.
Kemudian tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian, penyusunan agenda setting kebijakan pendidikan. Terdapat sejumlah kriteria untuk mendapatkan masalah publik yang ada. Pertama, berdasarkan pada aktor perumus kebijakan masalah publik dibedakan dalam procedural problems dan substantive problems.